Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bila bicara perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, ada dua fokus, yaitu pencegahan dan penanganan. Pencegahan yaitu untuk mencegah dan mengurangi risiko menjadi korban, sedangkan penanganan yaitu untuk menyelamatkan, menangani dampak, penegakan hukum, dan pemberdayaan. Pemprov DKI Jakarta tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual di lingkungan kerja. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu mulai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dengan beberapa peraturan turunannya, mulai dari Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, dan terakhir, dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun pengertian pelecehan seksual menurut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik, atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan atau terintimidasi, sehingga tindakan tersebut mengganggu kondisi korban dan lingkungan kerja. Bentuk-bentuk pelecehan seksual yaitu pelecehan verbal atau lisan, merupakan komentar bernada seksual, lelucon yang bersifat ofensif, ungkapan yang bersifat menghina mengenai pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang. Pelecehan isyarat atau visual, yang merupakan bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh yang menyiratkan sesuatu yang bersifat seksual, mendelik, mengerling, atau bersiul, yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, menjilat bibir, serta melirik atau menatap penuh nafsu. Pelecehan psikologis atau emosional merupakan permintaan, ajakan rayuan yang berulang-ulang dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual fisik merupakan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keingatan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, antara lain mencium, menepuk, mencubit, dan menempelkan tubuh penuh nafsu. Kekerasan seksual berbasis elektronik dilakukan oleh pelaku yang tanpa hak melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dan atau melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan akses layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak atau Pusat P2A Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan UPT di bawah koordinasi Dinas PPAPP yang menyelenggarakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Adapun layanan yang diberikan yaitu penerimaan pengaduan, penjangkauan, pendampingan, pelayanan hukum, pelayanan psikologi, rumah perlindungan sementara, pelayanan rujukan layanan kesehatan, dan pelayanan rujukan layanan rumah aman. Bagaimana cara mengakses pusat P2A? Datang langsung ke kantor pusat P2A yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Timur, KM 18, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pos pengaduan di 25 RPTRA dan Rusun, hotline pengaduan di 0813 176 17622. Call Center Jakarta Siaga 112 atau melalui Puspa di puspa.jakarta.go.id melalui fitur Speak Up. Selain akses layanan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyediakan kanal pengaduan tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses pelapor, baik itu korban ataupun saksi, yaitu melalui bkddki.jakarta.go.id/pengaduan. Adapun hak-hak korban atau pelapor adalah penerimaan informasi atas seluruh proses penanganan, perlindungan atas rasa aman, kerahasiaan identitas, laporan balik, pemberitaan berlebihan, dan segala bentuk ancaman dan tindakan pembalasan dari pihak terlapor. Pelayanan psikologis, konseling, dan pendampingan proses hukum yang diberikan oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak atau Pusat P2A Provinsi DKI Jakarta. Pelayanan rumah aman atau shelter yang diberikan oleh Dinas Sosial. Pelayanan kesehatan bagi korban dan medical legal yang diberikan oleh fasilitas layanan kesehatan, dan pelayanan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan khusus korban berdasarkan pertimbangan atau rekomendasi dari pihak berwenang. Sedangkan hak terlapor yaitu penerimaan informasi atas seluruh proses penanganan, kerahasiaan identitas, proses penanganan yang adil, dan kesempatan menyampaikan jawaban dan menyerahkan bukti pendukung. Terima kasih. Sekian materi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.